Jangan sampai Bu Nunuk dan menteri yang PLT yang lainnya mempermainkan Komisi 10, jangan sampai ada hal Komisi 10 mencontoh komisi lainnya, yaitu mengusir menteri atau mengusir PLT atau dirjen yang lain. Ini apa perencanaan kita semacam ini? Apa yang terjadi sebetulnya dengan negeri kita ini? Kenapa persoalan-persoalan teknis seperti ini harus dilakukan oleh aparatur birokrasi negara kita yang puluhan tahun? Kita sudah merdeka berapa puluh tahun, masih begini saja birokrasi kita. Apa kerja kita, kinerja kita, bagaimana ini? Mohon maaf saya bicara, ini masalah menyangkut kemanusiaan. Sekarang sudah banyak orang menangis karena ketidakjelasannya. Saya terharu, guru-guru kita itu sabar sekali. Sabar sekali. Mereka tidak protes, tidak melakukan gugatan hukum. Mereka menunggu saja, ya gimana baiknya. Saya harus sampaikan di sini Bapak Ibu sekalian bahwa permasalahan kita ini ya sebenarnya tidak perlu terjadi kalau perencanaannya matang. Jadi kalau ada kesalahan di lapangan hari ini, itu yang pertama sekali harus kita evaluasi adalah perencanaannya. Ya, kalau ada sesuatu program yang seharusnya kita menjadi berbahagia, tapi kalau kemudian menjadi masalah, saya sampaikan kepada Pak Menteri kemarin, ini anti klimaks. Anti klimaks. Sudah di statement 1 juta guru P3K akan diangkat di negeri ini, sudah bersinar-sinar wajahnya di daerah, penuh harapan. Lalu kemudian yang terjadi adalah ya tidak sesuai target. Seharusnya dimulai dari kita sama-sama memahami tata negara kita di era reformasi, di mana ada otonomi daerah. Jadi pemerintah pusat harus sadar bahwa sekarang ini di era reformasi pemerintah daerah mempunyai peran besar dalam proses bernegara ini, dalam implementasi program-program dari pusat. Seharusnya formasi guru ASN P3K yang diajukan daerah itu dilakukan di awal pada waktu perencanaan, bukan di statement dulu 1 juta berdasarkan pembicaraan bahwa ini. Jadi kelihatan bahwa kita ini NKRI, kita punya rencana, kita ingin bahagiakan guru-guru kita, mencerdaskan kehidupan bangsa, kita paham tata negara, panggil kepala daerah, konsolidasi dulu dengan Menteri Keuangan, panggil juga kebutuhannya, DAU-nya harus berapa, dengan Kemendagri, dengan Menpan RB dikoordinasikan peraturan perundangannya seperti apa, baru umumkan kita sekarang ini, baru tahap pertama 500 sesuai formasi yang diajukan oleh daerah. Kalau begitu kan klop, tidak akan ada masalah seperti ini. Kenapa masalah-masalah ini bisa terjadi? Karena tidak ada koordinasi, tidak saling menghargai antara pemerintah pusat dengan daerah. Kalau pemerintah pusat dari awal menyadari tentang tata negara kita ini, di era otonomi daerah ini, kita bisa membuat perencanaan bersama tanpa harus terjadi perdebatan yang tidak ada akhirnya ini. Saya ini merasa sebagai anggota DPR RI, ini rapat-rapat seperti ini sepertinya tidak diperlukan. Kita menghabis-habiskan waktu saja. Ya, kenapa kita membuat perencanaan yang seperti ini? Kalau tidak matang perencanaannya, jangan umumkan dulu. Ya, semuanya dimatangkan dulu dari hulu ke hilir tadi. Bukan hanya masalah hulu, sampai ke hilirnya rapikan semua, baru umumkan kepada publik. Rakyat tenang, senang, bahagia. Kita juga anggota DPR tidak perlu rapat-rapat seperti ini terus. Yang sayangnya lagi, yang saya lebih perih lagi adalah ini permasalahan kita dari guru honorer terdahulu sudah berperiode-periode, dan kita mengira dengan P3K ini akan menjadi solusi, ternyata tidak juga. Jadi ini harus ada semacam kesadaran kita bersama, ini perenungan kita bersama, karena di sini kita legislator, kita di sini membuat peraturan perundangan, kita membuat perencanaan bersama. Mari kita membuat perencanaan yang lebih baik ke depan. Ini apa perencanaan kita semacam ini? Apa yang terjadi sebetulnya dengan negeri kita ini? Kenapa persoalan-persoalan teknis seperti ini harus dilakukan oleh aparatur birokrasi negara kita yang puluhan tahun? Kita sudah merdeka berapa puluh tahun, masih begini saja birokrasi kita. Apa kerja kita, kinerja kita, bagaimana ini? Mohon maaf saya bicara, ini masalah menyangkut kemanusiaan. Sekarang sudah banyak orang menangis
karena ketidakjelasannya. Saya terharu, guru-guru kita itu sabar sekali. Sabar sekali. Mereka tidak protes, tidak melakukan gugatan hukum. Mereka menunggu saja, ya gimana baiknya. Yang pertama, perlu dibuat peta jalan yang lebih pasti, termasuk alur penyelesaian masalah dengan waktunya. Jadi apa yang digundah-gulakan oleh teman-teman langsung bisa terjawab. Ini terkait yang disampaikan oleh Saudara Nunu sebagai PLT, menyampaikan minta bantuan Komisi 10. Buat apa minta bantuan Komisi 10 kalau kita tidak punya kejelasan? Terus minta tolongnya gimana Mbak Nunu? Saya mau tanya, apa minta tolongnya? Caranya gimana? Nggak ngasih bahan, nggak ngajak, terus minta tolong kayak gimana? Mensosialisasi kan enak banget. Anda yang punya masalah, kok kita suruh dimintain tolong? Ya kan? Nah, oleh karena itu saya juga langsung saja kepada guru-guru, mulai saat sekarang kalau ada demonya jangan ke Komisi 10, demo ke Dikbud, karena sebagai leading sektor saya akan mulai dari sekarang akan bertindak seperti itu. Oleh karena itu sekali lagi perlu dibuat peta jalan yang lebih pasti, termasuk alur, dan itu resmi dikeluarkan oleh Kemendikbudristek Kemendikbudristek yang menjadi leading sektor. Saya memandang ada kesembronoan dalam penanganan guru, terutama guru honorer ini. Kesembronoan yang pertama dikatakan akan diangkat 1 juta guru, padahal belum dipelajari berbagai variabel yang harus difikirkan. Waktu itu Agustus bulan 2020 yang daftar baru 500 pada saat itu. Padahal statementnya sudah mengatakan 2021 akan diangkat 1 juta guru. Nah, ternyata kemudian setelah dilaksanakan banyak hal yang belum terfikirkan dan tak terantisipasi. Salah satu hal yang mendasar itu adalah penetapan formasi, sehingga kemudian banyak pelamar tidak ada formasinya. Kemudian yang kedua, menurut saya kesembronoan atau ketidaksungguhan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan ini untuk menangani persoalan sepele ini hanya mempercayakan kepada PLT. Ya, kita rapat dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Keuangan, dan Menteri Aparatur Negara Menpan RB, dan sepakati 1 juta. Ya, 1 juta dananya tersedia, kata Menteri Keuangan. Nah, tapi sayangnya ya prosesnya begitu rumit. Tadi dijelaskan oleh Saudara PLT Dirjen begitu rumitnya, sangat rumit ya, proses ini. Nah, kita lihat lagi terjadi sekarang ini ya. Di awal kita sepakat ini mudah, 1 juta diangkat, mudah, semua urusan mudah. Nah, kita utamakan guru-guru yang di atas umur 35 tahun, itu sepakat. Dan kita sepakat awalnya tanpa tes lagi, tanpa tes. Tapi oleh Menteri Menpan dalam pertemuan selanjutnya mengatakan kewajiban menjadi PNS itu ada undang-undang mengatakan harus diuji. Oke, kita sepakat diuji, tapi hanya formalitas untuk umur 35 tahun ke atas diutamakan, ya. Tapi ternyata tesnya itu tes ya kita nggak tahu apa jadinya, jadi kacau balau semua. Kesepakatan kita awal ini sudah rusak, ya sudah rusak. Terjadi hal-hal yang seperti sekarang ini, ya. Terjadilah hal-hal yang dirumit-rumitkan. Jadilah huru hara seperti sekarang. Ya. Nah, guru yang sudah lulus dari swasta tidak boleh tugas swasta, ditugaskan ke sekolah negeri. Ada yang ditempatkan di luar provinsinya. Nah, saya heran lagi, kenapa harus swasta, sudah bekerja di swasta sekian tahun, dipindahkan harus tugas ke negeri. Seolah-olah bukan bangsa Indonesia di swasta ini. Bangsa ini hanya di sekolah negeri. Ini tidak boleh terjadi. Ya, ini tanggung jawab pemerintah negara ini tentang pendidikan. Karena tidak mampu, maka swasta disuruh bangun sekolah, bangun pendidikan. Sekarang mereka sedang sejalan-jalan, atau gurunya diambil, dipindahkan ke
negeri. Sudahlah mereka membantu kita, sekarang disakiti dengan guru-guru ya diambil. Dan terjadi lagi guru-guru honorer yang di negeri juga terancam. Karena sudah masuk guru-guru yang sudah lulus. Ini kebijakan yang ngawur, ya, yang tidak boleh terjadi. Itulah awalnya kita mau membantu. Tapi dibikin jelimet-jelimet suka. Apa ini tim shadow itu ya? Shadow tim yang punya rencana. Merusak semua perjanjian, kebersamaan, keputusan kita dalam rapat di Komisi 10. Ya, Saudara Dirjen PLT, kembalilah ke awal, ke hitahnya, mudahkan semuanya. Mudahkan. Kalau tidak kita hanya menyelamatkan bangsa ini, siapa lagi? Ya, tidak disangka huru-hara seperti ini. Dan semua kebijakan tanpa ada setahu Komisi 10. Tanpa ada setahu atau pembicaraan Komisi 10. Main sendiri. Seolah-olah yang paling pintar, yang paling ngerti, paling tahu, tapi merusak sistem yang ada sekarang ini. Jadi saya harap ini jadi perhatian. Ya, kembalilah ke hitah, ke awal. Kita hanya mengetes mereka untuk membantu mereka, menghargai mereka. Karena berbakti kepada bangsa dan negara ini tanpa gaji yang layak, itu kita angkat menjadi guru honorer yang dapat gaji dari pemerintah. Ibu Nunuk, bahwa kami di Komisi 10 ini dikenal dengan Komisi Peradaban. Komisi yang selalu mengedepankan pada nilai-nilai etik. Tidak ada emosional di antara kami. Tetapi sudah ada omongan-omongan gerendeng-gerendeng di kami. Jangan sampai di Komisi 10 itu meniru beberapa komisi yang lain. Ada seorang menteri diusir karena tidak kooperatif terhadap komisi karena mempermainkan program-program yang ada. Di Komisi Peradaban jangan sampai Bu Nunuk dan menteri yang PLT yang lainnya mempermainkan Komisi 10, jangan sampai ada hal Komisi 10 mencontoh komisi lain, yaitu mengusir menteri atau mengusir PLT atau dirjen yang lain. Yang selanjutnya, saya tadi melihat gestur tubuh Bu Nunuk ketika menyampaikan emoji ada 10, yang saya lihat tidak ada gundah atau kesedihan yang ada di gestur Bu Nunuk, tapi cerah ceria, bahkan tersenyum yang saya lihat Bu Nunuk. Apa arti ini semua Bu Nunuk? Banyak hal yang disampaikan oleh senior-senior saya terdahulu. Saya mohon Bu Nunuk sebagai profesor, tolong diingatkan Menteri Pak Nadiem. Jangan sampai ada sedok-sedok yang lain. Ya, jangan sampai ada sedok-sedok yang lain.